Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melingkupi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Ini adalah yang ke-7 kita berjumpa melalui udara dalam kondisi yang tentunya kita tidak inginkan, tetapi tidak akan mengurangi rasa syukur kita, rasa hormat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari, sebelum kita melanjutkannya, kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu di tempat kami masing-masing karena program PSBB dari pemerintah untuk menyetop virus corona ini. Tetapi Tuhan, Engkau ada dan Engkau ada. Ehya. Aku adalah aku. Aku ada dan aku ada. Tanpa dibatasi dengan tempat dan waktu. Dan juga tidak memenuhi sarana untuk kehadiran Tuhan. Itu sebabnya kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Dalam kesederhanaan, tetapi Engkau hadir. Melalui firman-Mu, Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah berkat-Mu. Urapi kami semuanya. Urapi pendengaran hati kami, bahkan hidup kami. Begitupun ruangan ini Tuhan, urapi. Supaya tidak ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat yang menginginkan merampas benih firman Allah. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi seluruh ruangan ini. Seluruh
hati, pikiran, dan kehidupan kami. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali yang ke-7 kita berjumpa melalui udara. Siapkan hati kita. Dan kali ini saya mau supaya saudara sedikit mulai dengan satu interaksi. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian lanjutkan atau tebak apa lagu ini, di mana tertulisnya. Yaitu na 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 anaknya yang tunggal supaya selanjutnya saudara lanjutkan. Yang saya mau tanyakan, lagu itu komplitnya dari dari awal sampai akhir bunyinya seperti apa dan di mana tertulis. Oke, betul. Saudara dapat memahaminya. Begitu juga dengan pembacaannya. Yohanes 3 ayat 16, seringkali saudara, siswa-siswa, baik saya waktu di Beji, begitupun dengan Safira, apabila disuruh baca, mereka semangat. Membaca begitu cepat, membaca dengan suara keras. Karena mau berupaya supaya, ayat ini ayat favorit saya bisa hafal. Dan yang membaca karena kesusu, sehingga kehilangan koma dan titik. Inilah kehilangan makna ayat firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang terbuang. Sampai titik koma di dalam kebenaran ayat-ayat firman Tuhan. Tidak ada yang terbuang. Mempunyai arti. Nah, kalau tadi kita membaca atau saya nyanyikan dengan gumaman sedemikian saudara, apakah ada pengaruhnya di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara, di dalam angan-angan saudara bagaimana lagu itu dinyanyikan seharusnya? Kalau kita dengarkan satu lagu ini, Nyur Melambai, yang dibuat dan terkenal sampai ke luar negeri. Seringkali acara TV dimulai dengan lagu ini, bahkan ada acara TV juga diakhiri dengan lagu ini. Coba dengarkan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Saya bacakan untuk saudara Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu
tidak tampak. Ayat ke-16 kita sudah sering kali baca. Ada yang hafal karena kita setiap tahun waktu Natal ayat ini dibacakan. Dan pernah juga saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Dan ayat yang ke-17 itu menegaskan, menandaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus bukan untuk menghakimi manusia. Sekalipun Tuhan sudah mempunyai alasan atau dalil atau bukti untuk menghukum manusia yang sudah tahu, tetapi banyak sekali dalil-dalil, banyak sekali alasan-alasan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Roma, saudara, itu jelas sekali. Dikatakan di dalam pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sebenarnya ada alasan. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pun berkata, tidak selamanya Tuhan akan menunggu-nunggu kesabaran daripada manusia waktu zaman Nuh. Bagaimana manusia saat itu perbuatannya sampai ke hadirat Allah. Sempat Allah berkata, Dia menyesal menciptakan manusianya dan mau dihukum semuanya. Nah, terjadilah air bah. Nah, begitu pun dalam dunia sekarang, saudara. Keadaan kita sekarang, kiri kanan kita sekarang. Sebenarnya cukup alasan, cukup kuat bukti kalau Allah mau dan bisa menghukum dunia dan manusianya. Tetapi tidak. Dia tidak menghukumnya. Kenapa, saudara? Kenapa dia tidak menghukumnya? Karena kasih Allah. Karena kebaikan Tuhan. Maka dia tidak melakukannya. Kok bisa begitu? Kasih itu seperti apa sih? Saudara, Paulus sempat menuliskannya kepada kita melalui suratan Korintus. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Begitu besar kasih Allah. Sampai manusia pun tidak pernah mendengarnya, itu yang Tuhan nyatakan. Belum pernah timbul dalam pikirannya, itu yang Tuhan sediakan. Sekarang zaman teknologi maju sekali. Sepertinya apa bisa dibuat. Saudara, itu memang merupakan satu surprise di akhir zaman ini. Hampir semuanya bisa. Robot bisa melakukan banyak dan banyak teknologi lain. Tetapi ayat firman ini katakan yang belum pernah didengar, yang belum pernah dilihat, yang belum pernah timbul dalam hati. Apa itu? Kasih Allah disediakan untuk kita manusia. Oh, puji Tuhan. Dan yang selanjutnya, saudara, yang perlu kita perhatikan. Jadi sekarang manusia diselamatkan dan Yesus jadi korban. Ironis kan? Manusia diselamatkan dan Yesus menjadi korban untuk kesalahan manusia. Untuk menebus segala dosa manusia. Coba saudara perhatikan satu kejadian yang begitu tragis sekali. Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Banyak bangsa Israel melihat hal itu seperti hal yang belum pernah dilihat terjadi. Maka banyak yang percaya kepada Kristus, pada Yesus yang mampu melakukan karena Dia adalah dari Allah sendiri. Namun saudara, saya katakan tadi, manusia selamat tetapi Tuhan Yesus jadi korbannya.
Di dalam pasal 11 ayat 49, saudara. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak mengerti. Mungkin orang Jakarta, lu blow on, gitu ya. Apa saudara? Dan kamu tidak insaf. Waduh, perkataannya insaf. Bukan sadar, bukan bisa mengerti, bukan tercelik, tetapi tidak insaf. Dari perbuatan jahat melakukan berbalik kepada yang baik, itu kan insaf. Tetapi yang Kayafas katakan, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tragis kan? Jadi anak Allah yang tidak punya dosa, anak Allah mati untuk manusia berdosa. Saudara, ini satu perkataan yang tanpa disadari oleh Kayafas. Satu perkataan nubuatan yang dilakukan. Satu perkataan profetik yang disampaikan. Hal itu dikatakannya sebenarnya bukan dari kemampuannya sendiri. Firman Tuhan katakan imam itu sedang bernubuat tentang Yesus yang akan mati untuk bangsa itu. Tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Waktu itu Imam Kayafas berkata pada satu hal yang dikatakan oleh Kayafas sepertinya wajar. Saudara, itu menjelang Paskah orang Yahudi. Kayafas katakan lebih baik Yesus mati satu orang daripada satu bangsa Israel kita ini kacau balau. Nanti pemerintahan Romawi menyerang, mengambil tanah kita. Dia berpikiran seperti itu, tapi sebenarnya itu satu nubuat bahwa Yesus mati, manusia yang diselamatkan. Ayat berikutnya saudara, itu adalah pilihan yang seyogyanya manusia itu menyadari, tetapi tidak dilakukan. Dia tidak menghargai kebaikan Tuhan yang begitu besar. Mereka tidak menghargai korban Kristus. Lebih-lebih waktu itu Kayafas adalah ambisinya sendiri. Daripada kedudukannya hilang, lebih baik mati Yesus satu orang untuk satu bangsa. Itu yang saya katakan. Manusia selamat, Yesus menjadi korban anak domba Paskah Tuhan. Nah saudara, mereka lebih senang, lebih memilih kegelapan, segan untuk datang kepada terang hidup itu. Kenapa? Karena kalau dia datang kepada terang itu, yang hidupnya semau-maunya, sehingga apa yang dilakukan itu kan kelihatan begitu nyata. Nyata terlihat segala pelanggaran-pelanggarannya yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga garis-garis atau batas-batas atau tanda-tanda sebagai rambu keselamatan mereka langgar. Ya, memang itulah kejadiannya. Kalau Timotius, saudara, Paulus memberikan satu nasihat kepada hamba Tuhan muda ini, yaitu Timotius. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Ini dosa yang tertutup seperti perbuatan baik tetapi samar-samar. Nanti akhirnya pun nyata. Begitu juga dengan perbuatan baik, demikian pun perbuatan baik itu segera nyata dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Tuhan akan nyatakan, saudara. Tuhan akan nyatakan. Sekalipun manusia berdalih sedemikian rupa karena takut kelihatan kesalahannya, berdalih sedemikian rupa, sama-sama tertutup, tetapi satu ketika akan nyata. Yesaya pernah katakan, perkara itu sepertinya hitam dijadikan putih. Mereka memutar balik keadaan yang sesungguhnya. Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat.
Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan yang manis menjadi pahit. Wow. Siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu? Waktu Hawa jatuh dalam dosa, si ular datang dan dikatakan, siapa yang bilang kamu akan mati? Tidak. Nah, si Hawa terpicu dengan perkataan manis itu. Dia melihat, woi, indah sekali. Tentu enak juga untuk dicicipi dan dimakan. Sewaktu dia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan? Sembunyi. Tetapi kasih Allah yang besar, bukan hanya di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama pun di dalam kitab Kejadian sudah nyata. Tuhan apa tidak tahu? Adam dan Hawa ada bersembunyi. Tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Itu Tuhan mencari. Mencari dengan kasih. Karena Tuhan datang pada angin suasana yang sejuk. Tidak dalam kondisi emosi. Tidak bawa cemeti barangkali. Tidak. Adam, di manakah engkau? Itu pembuktian kasih Allah begitu besar. Tetapi manusia, Adam dan Hawa, sembunyi. Yesaya tadi katakan seolah memutar balik. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Dan mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Sepertinya itu pun terjadi di lingkungan kita. Dalam pemerintahan, dalam oknum-oknum yang sedemikian rupa. Demi rakyat. Sekarang COVID banyak yang kekurangan. Minta dana, kumpulkan dana, laporkan dana. Wah, perlu 5.000. Tetapi yang nyata saudara, paling-paling 2.000 yang disampaikan. Yang 3.000 lagi, kebaikan menjadi kejahatan. Yang pahit dikatakan manis. Yang manis terjadilah pahit. Nah, dalam keadaan seperti ini saudara, COVID-19 ada di mana-mana. Bahkan kita baca, kita dengar melalui TV dan lainnya. Sudah lebih dari 200 negara terjangkit dengan penyakit ini. Coba kita lihat clipping beberapa negara yang terjadi. The outbreak grows. Many are choosing different ways to show support. And around the area tonight, people are participating in Let There Be Light. It's a campaign. It's just a simple way to unite all of us. Praying while practicing social distancing in front of their separated cars. Several members of the Twin Rivers Church worshiped, and for some of them, the connection is personal. En la Plaza San Martín, puntos de diferentes denominaciones. Eu posso crer. Nas mãos do meu Jesus, que vive está. Saudara lihat. Itu bukan 1-2 orang, bukan 1-2 keluarga. Negara dan negara lagi, banyak negara. Yang mungkin mereka belum pernah berdoa, yang mungkin mereka segan untuk beribadah. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Yesaya 5:20 tadi katakan, hitam menjadi putih, saya simpulkan memutar balik kenyataan. Manusia tidak bisa lepas, tidak bisa menyembunyikan diri. Bahwa sesungguhnya dia perlu Tuhan.
Dia perlu pengampunan. Dia perlu perlindungan. Dia perlu pertolongan. Tetapi di samping itu saudara, kita perhatikan. Apakah ini seperti suatu tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua sudah dekat? Saya tidak dapat katakan dengan pasti. Tetapi ada seorang nabiah, entah rasul ya saudara, dari Amerika katakan, persiapkanlah dirimu. Persiapkanlah dirimu. Sebab lawatan Roh Kudus besar-besaran bagi gereja di akhir zaman ini. Sekali lagi, persiapkanlah dirimu. Lawatan Roh Kudus begitu akan besar-besaran. Segera terjadi. Terjadi di mana? Terjadi di gereja, terjadi di rumah tangga, di mana-mana saja bisa terjadi. Tetapi kata profetik ini katakan, persiapkanlah dirimu. Kita ingat satu ilustrasi atau satu perumpamaan, satu pengajaran di dalam Matius 25 tentang 5 darah anak, 5 darah bodoh, 5 darah yang bijaksana. Mari kita menjadi 5 darah yang bijaksana. Persiapkan minyakmu. Persiapkan pelitamu. Supaya apabila dia datang kita sudah siap menyambutnya. Tingkatkan doamu. Tingkatkan sembayangmu. Tingkatkan doamu, tingkatkan sembayangmu. Karena itulah yang hanya itulah saya katakan yang sebenarnya yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita kerjakan. Kita sudah lihat bersama clipping atau potongan-potongan peristiwa di beberapa negara. Raungan begitu rupa. Bukan lagi teriakan tetapi raungan yang memilukan hati. Karena sepertinya dikejar dengan maut. Dikejar oleh satu yang paling kecil. Yaitu virus corona. Apakah ini menjadi satu tanda? Karena ini terjadi bukan satu tempat. Hampir seluruh dunia. 200-an negara mengalami hal seperti ini. Apakah ini menjadi suatu tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat? Saya tidak bisa pastikan. Namun ada satu hamba Tuhan memberikan kata-kata profetik kepada kita sekalian. Persiapkanlah dirimu untuk lawatan Roh Kudus secara besar-besaran bagi gereja di akhir zaman ini. Persiapkan diri kita. Kita tahu perumpamaan yang Tuhan kasihkan tentang 5 darah bodoh, 5 darah yang bijak. Kita sudah tahu. Tentu kita mau masuk di dalam 5 darah yang bijak itu. Oke, puji Tuhan. Emang itulah yang semestinya kita lakukan. Tingkatkan doa, tingkatkan sembahyang kita. Namun secara hari-hari saudara, ini juga yang menjadi Tuhan menginginkan. Sebagai ayat terakhir. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan. Kesetiaan juga mengandung ketaatan. Kesetiaan itu mengandung ketaatan, kesetiaan kepatuhan. Jadi kita setelah menerima kasih Allah yang begitu besar, Tuhan bimbing, Tuhan nyatakan, dia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Kita dengar, kita di atas, bahwa manusia lebih senang dengan kegelapan. Sekalipun dosa kegelapan itu nanti akan timbul. Sama-sama sekarang mereka lakukan, tetapi satu kali akan nyata. Dan satu kali akan nyata itu sudah tidak lagi ada kesempatan. Ini aja terjadi saudara dengan COVID-19 ini. Raungan manusia tidak lagi memilih tempat, tidak lagi ada gengsi, semuanya tunduk. Guru saya pernah katakan, kalau memang berlutut tidak cukup, tanggurak.
artinya merendahkan diri. Dalam ayat ini saudara, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, cintailah kesetiaan. Yang utama cintailah dan setialah kepada Tuhan Yesus. Setialah kepada firman Allah. Setialah dalam doa kita. Setialah di dalam sembahyang kita. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kami datang Tuhan, terbuka di hadapan-Mu segala kekurangan kelemahan kami. Sekalipun kesalahan kami itu samar, namun sesungguhnya Tuhan kami sudah mendengar, kami mau mencari terang Kristus. Yesus adalah terang manusia yang dibutuhkan manusia. Datanglah Tuhan, terangilah hati pikiran kami, tuntunlah langkah kami, bawa kami hidup lebih dekat kepadamu, bawa kami untuk hidup lebih setia kepadamu, bawa dan ajar kami ya Allah Roh Kudus untuk kami mencintai keadilan dan kami lebih mengasihi Engkau, lebih mengasihi firman-Mu, dan kami boleh membawa diri lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.